Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, nah sekarang kita akan membahas mengenai cara kerja sistem injeksi. Oke guys, nah baik sebelumnya kita sudah ketahui ya guys ya, baik itu ada beberapa sistem. Saya ambil contoh nih, sistem PGM-FI dan sistem dari karburator. Seperti itu. Awal mulanya dari sejarahnya, sepeda motor pada awalnya menggunakan sistem karburator. Kemudian dengan seiring perkembangan zaman dan diiringi dengan teknologi, jadi mulailah berkembang yang namanya teknologi PGM-FI, full injection. Oke guys. Nah, ada beberapa tambahan dan beberapa mekanisme yang sedikit berbeda dengan karburator. Oke. Nah, baik yang pertama guys. Nah, kita bisa lihat di sini guys. Ini saya akan terangkan satu persatu mengenai gambar ini. Di sini ada gambar tangki minyak. Kemudian ini pompanya, pompa minyak. Kemudian saluran. Oke, saluran bensinnya atau saluran minyaknya. Kemudian injeksi. Oke, jarum injeksinya. Nah, kemudian masuk ke ruang mesinnya. Mana ada busi. Kemudian ada piston, connecting rod. Nah, kemudian di sini ada nanti keterangan untuk kompres, kapan waktu kompres, intake ya. Kemudian ini adalah salurannya, saluran udara masuk. Nah, kemudian di sini ada ECM ya. Oke. Kemudian di sini ilustrasi dari gasnya ya. Putarannya di sini ada kunci stop kontaknya. Kemudian di sini RPM-nya, RPM berapa. Oke, guys. Di sini intake valve operation. Inilah dia intake valve-nya. Oke. Nah, langsung aja ya, guys. Ini kita simulasikan. Nah. Oke. Untuk awal pertama kali kita menghidupkan, kita klik starter ya. Starter, kemudian ini kunci kontaknya. Seperti itu ya guys. Oke, ini ilustrasi animasi aliran bahan bakar mengalir dari tangki minyak, tangki bensin, kemudian kita hidupkan, start. Ya guys. Nah, kemudian prosesnya mulai berjalan. Udara masuk, kemudian disemprotkan oleh injeksi, jarum injeksi, bahan bakar masuk. Oke. Kemudian masuk ke ruang pembakaran. Terjadilah proses pembakaran, pencampuran antara bahan bakar minyak dengan udara. Nah, seperti itu. Nah, di sini ECM atau ini yang sering kita bilang otaknya ya. Otaknya dari sepeda motor PGM. Oke. Ini RPM berubah naik di 6000, turun. Nah, seperti itu, guys. Nah, jadi sistem PGM-FI itu ya dia terkontrol jumlah bahan bakarnya, kemudian jumlah dari udara yang masuk. Seperti itu. Jadi simple ya guys, seperti itu. Jadi kenapa ada timbul pertanyaan kan? Kenapa yang PGM-FI jauh lebih irit? Atau yang sudah full injection konsumsi bahan bakarnya
lebih irit daripada yang karburator gitu. Nah, jadi secara teknis kita dapat melihat semburan dari injeksi ini, berapa banyak yang disemburkan bahan bakarnya dan campuran udaranya dengan baik, kemudian masuk ke ruang pembakaran untuk meminimalisir adanya bahan bakar yang terbuang sia-sia, seperti itu ya. Jadi semuanya terkontrol dari ECM ini. Nah, seperti itu tuh guys. Bedanya dengan karburator, dia kan belum punya ECM, jadi berdasarkan pelampung ya, mekanisme seperti itu, pencampuran bahan bakar dengan udara secara manual. Nah, seperti itu guys. Kurang lebih seperti itu. Dan kenapa PJM-FI atau motor yang sudah berteknologi FI irit, tapi ketika diajak kencang atau dengan kecepatan yang tinggi, dia juga bisa gitu kan. Nah, jadi teknologi seperti inilah yang digunakan. Jadi irit atau enggaknya itu berdasarkan kita juga. Seberapa kencang kita menggunakan sepeda motor, nah seperti itu. Jadi semakin kencang ya semakin boros juga, gitu kan, sesuai dengan keadaan. Jadi indikator irit itu ya tergantung juga dari cara mengemudi kita, seperti itu guys. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini ya guys dari ECM. Oke, ketika bahan bakar masuk, kemudian melalui proses pembakaran dan proses pembuangan. Oke guys, kita ulang lagi. Nah, di prosesnya udara masuk, langsung disemprot, diinjek. Nah, proses intake masuk, proses kompresi, pembakaran, proses buang. Nah, jadi siklusnya seperti itu guys. Siklusnya terus berulang-ulang seperti itu. Inilah siklus yang terjadi di motor injeksi. Seperti itu guys. Jadi semuanya udah dikontrol nih oleh ECM. Ini 6000 rpm, semakin cepat dia. Udara yang masuk juga jauh lebih banyak. Nah, pembakaran juga lebih besar. Seperti itu guys. Jadi tergantung RPM-nya. Nih kita turunkan RPM-nya, lihat udaranya makin sedikit. Yang di bahan bakar juga makin sedikit. Nah, ini yang 2000. Seperti itu, guys. Nah, kira-kira inilah gambarannya dari teknologi sistem injeksi. Nah, jika kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk klik like dan klik tombol subscribe ya guys. Karena subscribe itu gratis guys. Nah, biar supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sekian dari saya mengenai cara kerja sistem injeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.